Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irmawati, mahasiswa dari Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh yang telah kita pelajari bersama dari sesi 1 hingga sesi 7 ini. Kesimpulan ini merupakan rangkuman dari berbagai topik penting yang telah dibahas, mulai dari konsep dasar teknologi pendidikan, media pembelajaran digital, hingga strategi implementasi pembelajaran jarak jauh yang efektif dan adaptif di era digital. Semoga rangkuman ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan bermanfaat dalam memahami peran teknologi dalam dunia pendidikan saat ini. Berikut ini beberapa judul dari setiap materi dari sesi 1 hingga sesi 7. Untuk sesi yang pertama, yaitu konsep dasar teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan awalnya berkembang dari penggunaan media seperti cetak, audio, radio, televisi, hingga komputer untuk mendukung pembelajaran. Namun, seiring dengan waktu, fokusnya meluas, tidak hanya pada alat, tapi juga pada desain pembelajaran yang berbasis teori belajar seperti kognitivisme dan konstruktivisme. Kini, teknologi pendidikan dipahami sebagai bidang yang sistematis untuk merancang, mengelola, dan mengevaluasi proses belajar secara etis dan efektif. Organisasi seperti AECT berperan penting dalam merumuskan konsep ini, yang mencakup praktik terbaik untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja melalui integrasi teknologi dan sumber daya yang tepat guna. Sesi yang kedua yaitu teori pendidikan jarak jauh, konsep dasar dan ciri pokok. Untuk konsep dasar PJJ, Nequenya dan Desmond Keegan mengemukakan 6 gambaran praktis dalam PJJ. Yang pertama, adanya 2 atau lebih pihak yang mengadakan kontak melalui sistem kendali jarak. Yang kedua, adanya hubungan tatap muka sekali-sekali dengan peserta didik dalam bentuk bantuan, bimbingan, dan pelatihan individual untuk tugas-tugas tertentu. Yang ketiga, adanya suatu komunikasi 2 arah atau lebih melalui penggunaan media secara ekstensif dalam rangka menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Keempat, tidak didominasi oleh pengajaran tatap muka. Kelima, menerapkan teori komunikasi, sosial, dan pedagogi serta pendayagunaan teknologi. Dan yang terakhir, menuntut disiplin diri yang tinggi dan kegiatan peserta didik yang maksimum untuk berhasil. Lalu ada 4 ciri pokok dari pendidikan jarak jauh. Yang pertama, pendidikan jarak jauh dilaksanakan melalui institusi bukan studi sendiri atau self-study atau suatu belajar non-akademik. Yang kedua, keterpisahan geografis atau keterpisahan peserta didik dengan pengajar. Ketiga, terjadinya komunikasi interaktif yang menghubungkan antar kelompok belajar dan antara mereka dengan pengajar dan institusi. Keempat, munculnya kelompok atau komunitas belajar yang terdiri dari peserta didik, pengajar, dan sumber daya pembelajaran. Sesi ketiga, berbagai variasi praktek penting dalam PJJ. Dalam pendidikan jarak jauh, peserta didik mengalami berbagai variasi pembelajaran yang ditentukan oleh penggunaan teknologi dan pendekatan pembelajaran. Bentuk-bentuknya antara lain online learning, cyber learning, virtual learning, distributed learning, hybrid learning, blended learning, dan mobile learning. Sesi keempat, fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Manajemen pembelajaran dalam pendidikan jarak jauh lebih kompleks dan spesifik. Ia menuntut penggunaan media komunikasi yang tepat, interaksi pembelajaran yang efektif, peran tutor yang kompeten, serta penugasan yang terintegrasi dengan latihan. Selain itu, diperlukan teknik penilaian yang sesuai dan dukungan sistem informasi yang memadai. Manajemen ini juga mencakup pengembangan bahan ujian dalam jumlah besar dan beragam. Sesi 5, aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan jarak jauh.
Revolusi Industri 4.0 mengembangkan sistem peluncuran pendidikan termasuk dalam PJJ khususnya untuk pencapaian tujuan-tujuan yang bersifat kognitif. Teknologi pendidikan berperan penting dalam mendesain dan mengembangkan kualitas pendidikan secara sistematik untuk melayani peserta didik yang beragam. Program pendidikan jarak jauh bertugas menjangkau peserta di berbagai daerah dari perkotaan hingga pedesaan. Misi ini dicapai dengan memanfaatkan berbagai media dan strategi agar pembelajaran dapat menjangkau semua peserta didik secara luas. Sesi 6. Bahan pembelajaran jarak jauh. Bahan pembelajaran PJJ dikembangkan dengan mengikuti langkah-langkah desain pembelajaran yang pada langkah terakhir menghasilkan sistem pembelajaran. Di dalam sistem pembelajaran terdapat 3 komponen utama, yaitu yang pertama, bahan pembelajaran untuk digunakan oleh peserta didik dan pengajar. Yang kedua, panduan pembelajaran untuk peserta didik yang berisi petunjuk dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pedoman pembelajaran bagi pengajar yang berisi bagaimana menggunakan bahan pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik agar pembelajaran efektif dan efisien. Dan sesi yang terakhir yaitu sesi 7, manajemen pembelajaran PJJ. Pendekatan sistem adalah ciri utama teknologi pendidikan dalam menyelesaikan masalah pendidikan. Selain itu, teknologi pembelajaran juga mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memanfaatkan sumber belajar yang beragam secara luas. Oke, sekian dan terima kasih. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.